Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suaranya terdengar. Yang di luar dengar? Hah? Sungguhan dengar. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi khalaqana wa razaqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, dan yang terpenting menjadikan kita orang-orang yang beragama Islam. Tatkala sebagian manusia atau kebanyakan manusia tidak beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Jumlah umat Islam di dunia ini berapa jemaah? Jumlah penduduk dunia berapa? Berapa? 7 miliar. Taib, yang muslim berapa? 1,6. Kalau belum nambah. Tapi terakhir Anda tahu 1,6. Mungkin 1,7 sekarang. Bandingkan yang muslim sama yang kafir. Lebih banyak mereka jumlahnya. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah menjadikan kita orang Islam. Yang kedua, di antara 1,6 miliar umat Islam, berapa yang sholat? Allahu a'lam. Terus kalau bicara yang sholat, berapa yang sholatnya ke masjid? Maka kita bersyukur kepada Allah menjadikan kita orang-orang Islam. Dan semoga Allah mematikan kita dalam kondisi Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mustafa wan nabiyil mujtaba ar-rahmatil muhdah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya Allah, semoga salawatmu dan salammu senantiasa engkau curahkan untuk hamba pilihanmu, untuk rasul utusanmu, untuk rahmat hadiahmu buat umat manusia, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Jamaah, Nabi itu gak pernah duduk di kursi yang empuk kayak gini. Allahu Akbar. Nabi itu tinggalnya di rumah yang penuh dengan debu, karena memang alasnya adalah tanah dan pasir sallallahu alaihi wasallam. Yang tembok rumahnya hanya separuh yang tembok. Atasnya itu pelepah kurma, bagian atasnya yang disusun rapi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran, dari kebinasaan, dari kebodohan. Tapi kebanyakan manusia itu lil haqqi karihun. Mereka itu banyak yang gak suka dengan kebenaran. Itu kebanyakan manusia. Maka kembali, semoga kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini. Dengan diutusnya Nabi yang mulia, diturunkannya Al-Quranul Karim buat kita sebagai petunjuk yang mengantarkan menuju ke surga. Amma ba'd. Anda ucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang ternyata pengajiannya pengajian orang Sidoarjo katanya. Pindah ke Lawang gitu kan, Masya Allah. Soalnya mobilnya semua mobil Sidoarjo semua. Tapi alhamdulillah, kadang-kala suasana yang baru itu membuat kita lebih bersyukur kepada Allah. Ada sebuah doa
yang doa ini jarang dibaca oleh kita, oleh para penceramah. Ana pun kadang-kala lupa baca doa ini, oleh para ustaz. Padahal doa ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. An Khalid ibn Abi Imran anna ibn Umar qal, dari Khalid ibn Imran bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'uwa bihaula'id da'awati li ashabi. Sedikit kali Nabi SAW, hampir nggak pernah Nabi SAW itu bangun dari majlisnya, melainkan beliau sudah berdoa dengan doa ini buat para sahabat. Jadi doa ini yang dibaca oleh Nabi SAW ketika kajian, bukan harus di penutup majlis, enggak. Pokoknya tidak ada satu majlis Nabi duduk kecuali Nabi doa, hampir selalu seperti itu. Jarang kali Nabi nggak baca. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dan oleh yang lain. Apa doanya? Siapa yang tahu? Ana kasih hadiah. Apa hadiahnya, Pak? Ana kasih pohon ini. Soalnya tidak dikasih hadiah sama panitia nih jemaah. Tapi boleh pohon ini dihadiahkan. Ana heran jemaah, padahal di Malang itu banyak pohon beneran. Kenapa kita masih pakai pohon-pohonan? Ini pohon beneran apa sungguhan jemaah? Hah? Batangnya beneran. Astagfirullahaladzim. Hah? Oh bukan pohon ini, enggak. Masya Allah, kita ini ternyata memang suka sama hoax. Sampai pohon pun hoax. Baik, ada hadiahnya, Masya Allah. Siapa yang jawab? Apa doanya? Yang di luar. Yang di dalam ini sudah enak hidupnya, jadi nggak perlu hadiah. Yang di luar. Doa yang dikit kali itu Nabi tidak bacanya. Berdoa buat para sahabatnya. Kalau doa kafaratul majlis kan jelas. Ini doa beliau baca ketika kajian. Ya, ketika beliau duduk sama para sahabatnya, beliau berdoa. Ibu-ibu. Nah. Coba-coba nggak apa-apa jemaah. Kita belajar dari kesalahan. Masya Allah. Tapi ibu-ibu nggak ada yang mau jawab? Nah. Silahkan. Jamaah, urusan doa ini jangan diremehkan. Kenapa? Karena kita kuat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah SAW ketika mengatakan makhluk yang lemah siapa? A'jazun nasi man ajiza 'anid du'a. Makhluk manusia yang paling lemah itu adalah manusia yang nggak bisa berdoa. Itu yang paling lemah. Walaupun badannya gagah, kuat, walaupun kaya, tapi dia nggak berdoa, lemah sekali dia. Karena sejatinya yang ada pada dirinya adalah milik Allah. Apa doanya jamaah? Allah tuh mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kabulkan. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan hadad du'a jama'a khairai dunya wal akhirah. Doa ini mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Baik, kita simak. Kemudian nanti kita hafalkan. Doanya bermula dengan Allahumma qsim lana min khasyatika
ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ada yang hafal? Anak kasih hadiah. Iya jemaah, mungkin dulu anak sudah hafal Ustaz, cuma nggak tahu kalau yang dimaksud Ustaz itu doa itu. Anak dari kecil sudah hafal Ustaz. Nah, jemaah, baik, nanti tolong dihafal. Kita sekarang akan mengkaji doa ini karena tadi terhimpun di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat. Ada banyak permohonan yang mungkin sebagian di antara kita tidak pernah terbetik di hatinya mau minta itu. Kenapa? Karena orang itu berdoa sesuai dengan ilmunya, jemaah. Sesuai dengan kadar ilmunya. Kebanyakan kita itu tahu, oh, anak sakit kakinya, anak minta kesembuhan. Dia tahu. Tapi ada yang sakit hatinya nggak pernah minta kesembuhan. Karena dia merasa hatinya tidak sakit. Nah, coba kita lihat yang pertama dipinta oleh Nabi SAW. Apa jemaah? Kurang jelas loh mikir situ. Nah, ibu-ibu dengar? Kurang keras. Ustaz berok-berok jemaah. Kurang keras mana? Iya. Nah, gimana sekarang? Ya kurang keras juga. Baik. Yang kurang keras nyimak dari YouTube. كيف حالك؟ أنت اجلس هنا اجلس. Baik, jamaah, permohonan kita itu sesuai dengan ilmu kita. Anak pernah kaji ini di Sidoarjo. Anak ingat. Bukan doa ini, doa yang lainnya. Kebanyakan kita mintanya cuma urusan dunia, akhirat gampang nanti Ustaz. Kalau mau mati baru minta akhirat. Kalau masih sehat, muda, dunia terus yang dia minta. Padahal seharusnya permohonan dunia akhirat itu bisa sekaligus dia lakukan. اجلس انت يا حبيبي. شوف الناس يبغى. فين تبغى تجلس انت؟ Jamaah, Allah mengatakan faminan nasi may yaqulu rabbana atina. Ada sebagian manusia yang berdoa minta rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia. Allah kasih. Tapi wa malahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Hadza kik. Khubus. تبغى؟ طيب خذ واحد. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Tapi sebagian di antara mereka mintanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka.
Jamaah, kalau antum minum air zam-zam, doanya apa? Apa doanya minum air zam-zam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Hampir kayaknya urusan dunia semua aja. Gak apa-apa, antum mau minta apa saja terserah, karena minum air zam-zam itu kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat meminumnya. Terserah antum niatnya mau apa. Yang perempuan, anak kepingin awet muda Pak Ustaz. Boleh, boleh. Anak kepingin, yang perempuan anak kepingin ramping. Boleh, boleh. Mau minta apa saja. Minum air zam-zam supaya bulu matanya lentik. Boleh jamaah. Mau minta apa saja terserah antum. Yang minta dunia Allah kasih di dunia, yang Allah mau. Abdullah bin Mubarak tatkala berangkat haji atau umrah, dia datang ke sumur Zam-Zam. Dia ambil air Zam-Zam. Lalu dia mengatakan Allahumma, dia ambil air Zam-Zam menghadap ke Ka'bah, dia Allahumma fa innahu haddatsani Ibnu Abil Muwala. Ya Allah telah mengajarkan kepadaku Ibnu Abil Muwala, guruku. Dari gurunya, dari sahabat Nabi, dari Nabimu SAW. Kalau nabimu itu bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam itu tergantung niat meminumnya ya Allah. Fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum air zam-zam ini supaya aku tidak kehausan di padang mahsyar ya. Itu bayangkan jemaah. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terbetik di orang yang minum air zam-zam. Karena terbatasnya ilmu kita. Abdullah bin Mubarak, dia orang kaya raya, alim ulama, mujahid fi sabilillah, dia takut kehausan di padang mahsyar. Bagaimana dengan kita? Kita lihat yang pertama diminta Nabi SAW buat dia dan para sahabatnya. Artinya doa ini bukan doa sendiri Nabi SAW. Nabi memintakan buat dirinya dan para sahabat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu ya Allah. Minta rasa takut sama Allah. Karena bekal untuk menghadapi kehidupan ini jamaah. Bahkan bekalnya para ulama itu rasa takut. Yang dengan rasa takut itu engkau menghalangiku dari kemaksiatan. Kenapa orang meninggalkan kemaksiatan? Takut. Antum bisa lihat kenapa seorang takut tidak pakai sabuk pengaman. Dia lihat ada razia, langsung dia tarik sabuknya. Karena ada perasaan takut. Coba dia tahu, oh konco sing razia. Dia tidak ada rasa takut dia. Dia ngelewatin, dia melanggar, nggak ada masalah. Rasa takut ini yang membuat kita meninggalkan dosa. Dan kalau bicara nuntut ilmu, itu bukan dengan banyaknya hafalan hadis, bukan dengan banyaknya hafalan Al-Quranul Karim. Makanya Imam Ahmad ketika berbicara tentang ilmu, Imam Ahmad mengatakan al-ilmu al-khasyah. Ilmu yang bermanfaat itu yang mewariskan rasa takut sama Allah Jalla Jalla. Yang Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut sama Allah dari hamba-hambanya itu siapa? Para ulama. Yang akhirnya takut makan haram, ngerti dia. Tahu riba, na'udzubillah min dzalik. Sebelumnya, antum bisa lihat. Sebelumnya ketika antum nggak punya ilmu, yang haram, yang apa semua dimakan. Ketika dapat ilmu, kenal sama Allah, jadi nggak main-main. Takut ngasih makan anak istrinya barang-barang yang haram. Maka rasa takut ini penting. Wallahi jamaah, dulu para sahabat Nabi, karena rasa takut mereka itu melihat dosa yang
menurut anggapan orang-orang sekarang remeh. Orang-orang sekarang remeh, buat mereka besar. Kenapa? Karena rasa takut sama Allah. Maka carilah ilmu tentang Allah. Kenalilah Allah lewat asma'nya, lewat nama-namanya, lewat sifat-sifat, lewat ciptaannya. Allah tuh kadangkala kirim bencana. Buat apa? Agar kita takut. Allah mengatakan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami kirim itu bencana-bencana, tanda-tanda kebesaran Allah kecuali untuk menakut-nakuti. Agar orang takut. Sadar dia. Kemarin kejadian di Surabaya, jalan ambles. Antum bisa bayangkan gimana kalau antum ada di sana. Kita tuh nggak pernah tahu ketika berjalan, tahu-tahu jalannya ambles, atau terjadi gempa, atau terjadi apa saja. Jadi yang pertama diminta rasa takut sama Allah. Allah berfirman di surat Tabarak, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dalam kondisi gaib. Kita tuh kalau berbuat dosa di depan orang, kita takut jemaah. Antum malu berbuat dosa di depan orang. Makanya kita lihat tempat kemaksiatan mesti gelap, remang-remang, sepi, karena malu mereka. Takut sama manusia tapi nggak takut sama Allah. Maka kita perlu minta rasa takut itu. Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar, salah satunya seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan bangsawan. Lalu lelaki ini mengatakan apa? Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Dia ada perasaan, ya lelaki punya perasaan dengan wanita. Tapi kenapa dia akhirnya menolak perzinahan itu jemaah? Dia nggak ngajak jemaah, dia diajak oleh wanita yang cantik, oleh wanita bangsawan, subhanallah, bukan main-main perempuan ini. Dan nggak ada orang lain kecuali dia sama perempuan itu. Apa kata laki-laki ini? Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatan. Ya Allah, aku memohon agar dimudahkan ketaatan, dimudahkan beramal soleh. Kita minta dimudahkan jamaah. Kadang-kala berat kita mau sedekah, kadang-kala berat kita mau sholat malam, mau puasa sunnah, mau berangkat umroh, mau berhaji, berat gitu. Seakan-akan ada yang membelenggu kita. Kita minta sama Allah, ya Allah tolong mudahkan buat kami ya Allah amal ketaatan yang dengannya itu menjadi sebab keridhaanmu ya Allah. Yang dengannya bisa sampai ke surga Allah SWT. Jadi jamaah, surga Allah itu ada mi'atu darajah. Ada suatu barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya dengan aku, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Baik dia berjihad atau dia mati di rumahnya tidak berjihad di jalan Allah SWT. Itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Gimana kalau aku kasih tahu orang-orang bahwa saya masuk surga itu ternyata ya nggak harus berjihad gitu. Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Biar mereka beramal. Surga itu derajatnya banyak gitu loh. Kita lihat di dunia jemaah, kalau bicara makan sepiring, berapa sih? Nah, bapak kita berapa yang dibutuhkan? Kalau makan sepiring, antum butuh gaji berapa?
15.000 sehari, anggap 50.000 sebulan 1,5 juta cukup wes. Tapi orang kadang-kala siap pindah kerja, di situ ada loh kerjaan, tapi agak repot, gajinya lebih tinggi, ya anak pindah tidak apa-apa, karena yang dia cari bukan sepiring nasi, tapi sepiring fulus, sepiring duit yang dia cari. Artinya orang berlomba-lomba untuk itu jemaah. Kenapa untuk surga kita nggak berlomba-lomba? Wis cukup Ustaz, anak di surga paling bawah, tidak apa-apa lah Ustaz. Itu kalau urusan surga. Tapi kalau urusan dunia, dia ingin rumahnya yang paling besar, maka minta sama Allah supaya dimudahkan jemaah. Sehingga di sini doa ini mengandung pernyataan hamba bahwa dia itu perlu bantuan Allah dalam ketaatan. Kita ini perlu dibantu ya Allah. Makanya akhirnya nggak sok suci kita, nggak sok soleh dalam beramal, tapi karena Allah yang memudahkan. Wa minal yaqin, yang ketiga yang diminta. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, bagikan buat kami keyakinan. Keyakinan ini jamaah puncaknya iman. Orang yakin. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang keyakinan, al-yaqin huwal imanu kullu. Keyakinan itulah iman, semuanya itu yakin. Yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi, yakin dengan agamanya. Karena ada muslim masih ragu, malu dia menunjukkan dirinya sebagai seorang muslim. Tapi kalau orang yakin, Allahu Akbar, yakin dengan takdir Allah Jalla Jalaluhu. Mau apapun yang terjadi, dia nggak peduli. Karena dia yakin. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, aku tuh nggak peduli besok aku itu paginya dalam kondisi yang aku sukai atau dalam kondisi yang aku benci. Kata Umar, aku ini dalam riwayat Ibnu Abi Dunya. Aku nggak peduli besok itu aku dalam kondisi seneng atau susah. Kenapa? Karena aku ini nggak tahu yang baik itu aku seneng apa susah. Aku nggak tahu gitu loh. Ya aku yakin Allah akan kasih yang terbaik lah. Ketika dikasih seneng ya alhamdulillah. Dikasih susah ya berarti ini baik buat aku. Jadi subhanallah jamaah. Siapa yang ingin kemasukan duri kakinya? Nggak ada. Tapi ketika besok hari antum kemasukan duri, ya Allah, insya Allah ini baik buat hamba. Karena antum yakin bahwasanya yang terbaik adalah pilihan Allah Jalla Jalaluhu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Lau anna al-yaqin waqa'a fil qalbi la tara ishtiyaqan ila al-jannah wa huruban minan nar." Andai kata yakin itu sudah meresap ada di dalam hati, maka hati itu akan terbang rindu kepada surga Allah. Yakin dengan surga. Dan dia akan lari dari neraka. Subhanallah jemaah. Antum lihat orang-orang yang berangkat ke Batu untuk liburan sekarang ini. Kenapa dia berangkat ke Batu? Karena dia yakin di situ masih ada kamar buat anak. Antum yakin? Iya, anak sudah booking kamar. Terus kendaraan udah ada. Yakin bisa sampai? Ya yakin Ustaz. Kalau ada keyakinan dia akan berangkat dengan penuh kepastian. Padahal di tengah jalan mobilnya tabrakan. Itu kan nggak ada dalam benak dia. Cuma dia yakin bahwasanya di sana ada kamar, sudah menanti, dia akan berangkat. Ini yang perlu ditumbuhkan di hati kita. Tadi ana cerita sama teman-teman di mobil bagaimana yang overtime. Kenapa kok mau overtime? Yakin. Ada tambahan fulus. Betul. Coba ragu. Iki ono tambahan fulus. Kayaknya ndak ono. Aduh, anak ragu. Sudah pulang aja lah. Ndak overtime dia. Tapi kan ada keyakinan. Yakin. Ada. Sehingga capek yang dia rasakan itu hilang jemaah. Karena adanya keyakinan. Ini yang perlu ditumbuhkan dan diminta sama Allah. Wa minal yaqin ya Allah. Ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Yang musibah dunia jadi ringan buat antum. Karena antum yakin. Apa antum yakin? Yakin dunia ini cuma sebentar Ustaz.
Ana yakin ntar lagi ana mati. Ana yakin ana akan menjadi tulang belulang. Ada orang yang tahu, punya ilmunya, tapi nggak yakin. Kadang-kala keyakinan itu hilang dari dirinya. Jadi orang yang yakin ini akhirnya nerimo. Dia bersungguh-sungguh beribadah dan dia menerima dengan musibah yang datang kepada dia. Karena dia yakin semuanya dari Allah. Makanya Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dia terjadi karena izin Allah. Barang siapa yang beriman, kalau itu datang dari Allah, yakin dia bahwa apa yang menimpa dia nggak mungkin dia bisa lari dari ketentuan Allah. Maka yahdi qalbah. Allah akan kasih hidayah buat dia. Ya Allah, senang dia hidupnya. Antum pernah melihat orang kena musibah bahagia? Jarang jemaah. Yang ada orang kena musibah nelongso. Kata dia, antum mobilnya hilang. Iya Ustaz, hilang mobil anda Ustaz. Ya gimana, sudah takdir Allah. Kok seneng orang ini? Biasanya ini malingnya, mudah-mudahan dipotong tangannya dia. Mudah-mudahan tabrakan, tidak apa-apa, nggak punya mobilan. Pokoknya jangan pakai maling itu. Allahu Akbar. Tapi ada orang yang sudah, Pak Ustaz, ya mau gimana lah. Mudah-mudahan jadi penghapusan dosa buat anak, Pak Ustaz. Allahu Akbar. Kenapa? Yakin. Dia punya keyakinan. Seorang ayah pernah anaknya itu ngasih kunci sama bapaknya. Pak, ini kuncinya apa? Jatuh kuncinya, jemaah, pecah kunci. Kira-kira kalau ada anak antum ngasihkan HP, HP-nya jatuh ke air, jemaah. Apa yang dilakukan bapaknya? Oh, nggak tahu antum. Ibunya yang dimarahin. Ente punya anak gimana ini? Allahu Akbar. Emang anaknya siapa ini? Ini anaknya bapaknya juga. Pecah. Apa kata ayahnya? Likulli ajalin kitab. Nak, semua sudah ditulis. Nak. Harus pecah dia memang itu. Nak. Selesai jemaah. Jadi nggak ada yang berat kita menghadapi kehidupan ini. Ketika Allah kasih keyakinan buat kita jemaah. Kita marah-marah kadang-kala sama anak kita. Anak kadang-kala marah ya. Setelah ya Allah, ya sudah waktunya. HP kadang-kala pecah. Kacanya sudah iso dibaca. Ya, kadang-kala anak kalau sudah melihat kayak gitu, oh kayaknya mau dikasih ganti yang baru sama Allah ini. Betul, dikasih ganti sama Allah. Maka keyakinan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai keyakinan itu datang. Dalam ayat ini makna keyakinan adalah kematian. Itu yang keberapa? Ketiga. Yang keempat. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, tetapkan buat kami pendengaran kami ya Allah. Tetapkan buat kami penglihatan kami ya Allah. Tetapkan buat kami kekuatan kami ya Allah selama kami hidup. Jadi minta sama Allah selama hidup terus mendengar. Karena jamaah ada orang ya dengan berjalannya umur pendengarannya berkurang. Ada orang dengan jalannya bertambahnya umur penglihatannya berkurang. Kekuatannya berkurang. Nih yang diminta. Ya Allah, tetapkan padaku pendengaranku, penglihatanku, semua kekuatanku yang aku bisa bersenang-senang dengan selama hidupku. Kenapa? Karena pendengaran ini penting jamaah untuk dapat ilmu. Kita ini dapat ilmu karena ngerungokno jamaah. Penglihatan kita penting karena kita bisa baca Quran. Kita minta semua. Kekuatan kita berapa banyak orang ketika masa tua merepotkan orang banyak. Karena kekuatannya sudah hilang. Bukan hanya pendengarannya yang berkurang. Bukan hanya penglihatan yang berkurang. Akalnya pun berkurang. Nih kita harus banyak-banyak bersyukur jemaah.
Antum baru saja melewatin rumah sakit jiwa. Iya, memang masuk sini jalan satu. Antum orang gila. Kita teman, bagaimana orang ini akalnya bukan pendengarannya sehat, penglihatannya sehat, akalnya nggak sehat. Ada yang takut sama kelinci ya. Jadi ketakutan dia di kamar itu kelinci. Tahu mah dia. Akhirnya dokternya itu pakai baju tentara, bawa senapan. Masuk ke kamarnya orang ini. Kelinci dok, dor, mati sudah. Iya mati dok kata dia. Kelinci lagi mati, dor, mati. Udah habis sudah, alhamdulillah waras jemaah. Padahal tidak ada dibunuh. Tapi cuma bagaimana ngobatin dia supaya dia berasa kelincinya sudah mati. Kadang kala kita tahu orang sakit kayak gitu, antum ini ngada-ngada, mana ada kelinci kata dia. Dia itu memang sedang melihat di alam yang lainnya. Maka kita minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan kami terus dikasih ya Allah. Pendengaran kami gak berkurang ya Allah. Penglihatan kami gak berkurang. Kita lihat banyak orang yang katarak jemaah di masa tuanya. Bahkan ada yang buta. Ada yang tadi kekuatannya habis, minta. Waj'alhul waritha minna. Ya Allah jadikan itu, ya tadi pendengaran, penglihatan dan kekuatan, sesuatu yang bersama kami senantiasa sehat sampai mati. Ini minta dunia, minta karena tetap untuk urusan akhirat jemaah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Artinya ya Allah, berikan bimbinganmu kepada kami ya Allah supaya kami bisa mengambil hak kami dari orang-orang yang menzalimi kami. Supaya kami bisa mengambil hak kami dari orang-orang yang menzalimi kami. Tanpa kita menzalimi mereka. Jadi balas dendam kepada orang yang zalim itu jemaah, artinya mengambil hak kita dari mereka itu boleh. Dan itu menunjukkan kekuatan kita. Allah kasih kita kekuatan, kita bisa ngambil hak kita. Terkadang sebagian kita itu dizalimin orang tapi nggak bisa balas. Sehingga jadi penyakit di hati jemaah. Orang tuh nggak bisa balas, jadi penyakit di hati. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah, tolong berikan kepada kami kekuatan agar kita bisa mengambil hak kami dari orang-orang yang menzalimi kami. Zalim itu akhlak buruk. Lemah tidak bisa mengambil hak juga akhlak buruk. Jadi akhlak yang di pertengahan itu namanya asy-syaja'ah, keberanian. Atau al-iffah, menjaga kehormatan diri. Ana nggak ada orang menzalimin ana. Ana alhamdulillah bisa ngambil hak ana. Maka minta itu kepada Allah SWT, karena bagaimanapun kita berinteraksi dengan masyarakat yang kadang-kala kita dizalimin sama mereka. Diambil hak kita. Keluarga kita disakiti. Tapi kita nggak bisa membalasnya. Kita minta sama Allah. Wansurna ala man adana. Yang ke-6. Dan tolonglah kami ya Allah atas orang-orang yang membenci kami. Ada orang-orang yang gak suka sama kita. Iya. Antum setelah ngajian, saya yakin banyak yang gak suka sama antum. Apalagi ustaz. Karena kadangkala, alhamdulillah tadi kajian itu udah dibubarkan jemaah. Kajian di Sidoarjo, subhanallah. Khutbah Jumat gak boleh di Sidoarjo. Sholat Jumat gak boleh di Sidoarjo. Memang ada orang-orang yang gak suka sama kita. Orang yang menzalimi. Ini doanya. Wansurna ala man adana. Bantulah kami untuk menghadapi orang-orang yang membenci kami, yang menzalimi kami, yang melampaui batasnya. Minta sama Allah SWT. Kemudian yang ke-7, wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai musibah yang menimpa kami ini dalam urusan agama kami. Jangan sampai musibah yang menimpa kami ini dalam urusan agama kami. Seperti apa? Musibahnya nggak sholat subuh.
Musibah jemaah, orang nggak sholat. Banyak orang tua beranggapan anaknya nggak sholat biasa. Oh Ustaz biasa Ustaz, kata dia. Anak-anak muda sekarang nanti dapat hidayah sendiri Ustaz, subhanallah. Tapi anaknya tabrakan, ribut orang tuanya. Orang satu kampung tahu kalau anaknya tabrakan. Nah, ijlis. Musibah dalam agama itu kita melakukan yang haram. Musibah. Musibah dalam agama kita itu menjadi penguasanya orang-orang kafir, orang-orang munafik terhadap orang-orang yang ahli agama yang akhirnya nggak bisa melakukan ketaatan. Itu musibah dalam agama kita. Ketika contohnya pengajian dibubarkan, itu musibah dalam agama. Akhirnya kita nggak bisa ngaji, dilarang. Maka kita bersyukur di Indonesia ini jamaah. Wallahu akbar. Kita di Indonesia ini bisa kajian kayak gini, masya Allah. Antum kalau di Suriah sudah dipenjara semua kajian di sini. Di Libya, di negeri-negeri sana. Maka surga Indonesia ini jamaah. Maka hendaklah kita bersyukur. Dengan kondisi yang ada, dengan segala keterbatasannya, tetap kita bisa menegakkan agama dengan baik jamaah. Alhamdulillah. Yang berkata Ustaz, ya kita sekolah negeri ini Ustaz, pelajaran agamanya nggak banyak Ustaz. Alhamdulillah banyak pilihan. Artinya masih bisa sekolah, bikin sekolahan pun masih bisa. Yang isinya agama pun full, boleh. Di negeri-negeri seperti itu jamaah susah jamaah. Maka subhanallah, anak punya teman-teman ya, akhirnya nggak pulang ke kampungnya, ke negerinya. Karena dia harus, dia bilang anak itu senantiasa diawasi. Pulang dari Madinah dalam pengawasan terus. Bapaknya akhirnya ditangkap, dipenjara. Ya, karena pemerintahan yang zalim. Itu musibah menimpa agama kita. Kemudian yang ke-8. Wala taj'ali dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia itu ambisi terbesar kita. Jangan ya Allah. Karena ada orang yang dari bangun tidur sampai tidur yang dipikir dunia. Cinta karena dunia. Sedih karena dunia. Yang ada dalam benak dia ya sudah. Hanya dunia yang dia cari. Anak kadang-kala heran. Orang sudah kaya tapi masih nyalek. Orang sudah kaya raya, sudah terkenal apa. Tapi masih mau cari jabatan. Itu dunia, godaan dunia. Makanya kita harus bersyukur ya. Jangan sampai kita menjadi dunia ini ambisi kita. Sehingga فين تبغى تمشي؟ اجلس هنا اجلس هنا. هذا حق أمي هارون. هذا كلم أمي هارون. Jamaah, doa ini wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia itu ambisi kita terbesar, kesusahan kita mikirin dunia. Mau nggak mau kita susah mikirin dunia, teman. Tapi jangan menjadikan itu sesuatu yang paling besar dalam kehidupan kita. Antum mikirlah. Ana mikir masukkan anak ke pesantren, mikir ya Allah, cik larang nih bayar. Itu ada dalam hati kita. Biasa. Ana servis mobil, cik larang. Dulu ana servis mobil, masya Allah, 200 sudah cukup. Ini sekarang karena rusak atau ini itu. Ada perasaan itu, tapi jangan sampai itu jadi beban hidup kita yang terbesar urusan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kanatid dunya hammahu ja'alallahu hada mic li Ammi Harun. Ayo hada mic, ijlis Yusuf hina. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan
Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang dunia yang menjadi ambisi dia, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan mata dia. Orang mungkin kaya raya tapi miskin. Ada orang miskin tambah miskin lagi. Karena ambisi dia dunia. Kadang-kala kita ngelihat jemaah, orang kaya raya punya villa di Batu, punya villa di Puncak, punya villa di London, mungkin punya villa di Maladewa, mungkin di mana-mana dia punya, hidupnya susah. Ditanya, antum ke villa yang di Bandung berapa kali dalam setahun? Oh, belum tentu setahun sekali. Ada cuma. Terus yang tinggal di sana pembantu, Ustaz. Masya Allah. Pembantunya nggak punya tapi menikmati. Alhamdulillah, anak nggak ngurus bayar pajak, Ustaz, wala listrik, tapi hidup di villa ini, Ustaz. Majikan datang, aduh belum tentu setahun sekali. Ada orang-orang yang terus cari dunia. Makanya dia takut miskin. Dia buka usaha sana, buka usaha sana. Wasyattata alaihi syaml. Urusannya dicerai beraikan. Ruwet urusannya jam. Karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditakar sama Allah buat dia. Selesai. Hidupnya sengsara. Padahal dia bisa dapat dunia tanpa sengsara. Bisa dia ikut kajian sebenarnya. Tapi karena ambisinya dunia nggak bisa ikut kajian. Maka antum hati-hati. Yang biasa sering datang kajian, tahu-tahu jarang kajian, takut ambisi antum berubah. Karena kalau ambisinya dunia, urusannya dicerai beraikan. Nggak semudah kalau antum urusannya akhirat, orang Masya Allah jemaah. Punya toko, mamanya dia lagi ada kajian, tutup tokonya lah. Oh, seminggu sekali tutup. Umpamanya. Karena dia ambisinya akhirat, dia nggak terlalu kepikiran. Tapi kalau orang ambisinya dunia, dia berpikir, ana tutup Ustaz 5 jam, itu biasanya omsetnya sekian. Sayang kalau tutup Ustaz. Ini kan bisa untuk sedekah Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa lah. Tapi hati-hati. Tapi orang yang ambisinya akhirat, Allahu Akbar jemaah. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Nggak takut miskin. Nggak takut miskin. Kaya hatinya. Hari itu makan nasi sama garam toh Allah, alhamdulillah, kata dia, alhamdulillah. Bisa bersyukur jemaah. Makanya kadang-kala kita ini semakin sukses hidupnya, semakin berkurang kenikmatannya. Ana masih ingat waktu dulu di Libya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan kita bersama semuanya. Ana di Libya pernah nggak punya duit. Ana punya duit 10.000 waktu itu. Dipinjam sama teman. Teman keluar nggak balik-balik. Ana itu ambil nasi, makan sama garam tok. Tapi nikmat jemaah. Sekarang dikasih ayam, ngomong sama istri, nggak ada yang lainnya. Allahu Akbar. Dulu sama garam bersyukur. Sekarang sama ayam nggak ada lainnya. Wallahi kita kadang-kadang nggak bersyukur. Tuh orang bisnya akhirat, ghinahu fi qalbih. Wa jama' alaihi syam. Urusannya dimudahkan sama Allah. Disederhanakan, nggak ruwet dia jemaah. Dia punya usaha banyak. Ingat jemaah, bukan berarti orang ini miskin, bukan. Bisa jadi orang kaya raya jemaah. Tapi nggak urusan dia jemaah. Artinya urusannya dimudahkan sama Allah. Dia punya tanah umpamanya ribut sampai ke mahkamah, wis PPN wis tidak urusan. Supaya nggak jadi beban sama dia. Karena kadang-kadang jadi beban ketika sengketa ini macam sudah ambil sudah. Oh diambil. Allah jadikan dia kaya jemaah. Kemudian wa'atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang, dipaksa sama Allah datang kan. Itu Anda melihat sendiri orang-orang seperti itu. Allahu Akbar. Baik. Yang ke-9. Wa mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu ya jadi pemikiran kami terus. Ilmu kami itu hanya untuk dunia. Karena kebanyakan orang itu ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang dia ketahui cuma kehidupan dunia. Oh cara bikin rumah, ya, cara ini, cara urusan dunia. Ditanya agama, aduh nggak paham sama sekali. Padahal muslim. Sholat yang benar nggak tahu. Maka ini juga kita minta. Antum mau belajar ilmu umum silahkan. Tapi jangan sampai itu yang menjadi, ya ilmu antum cuma sampai sana. Cuma mengetahui kehidupan dunia.
Kehidupan akhirat nggak pernah dipedulikan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan jadikan orang-orang yang tidak mengasihi kami itu berkuasa atas kami. Allah jamaah, kalau yang jadi penguasa itu orang zalim, orang kafir, maka kita akan difitnah dalam urusan agama dan dunia kami. Ini diantara makna, jangan kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menguasai kami. Sebagian ulama menafsirkan, jangan jadikan malaikat-malaikat azab itu di kuburan menyiksa kami. Jadi maknanya semua pokoknya, siapa yang tidak mengasihi kami, jangan sampai dia menguasakan kepada kami. Baik itu penguasa yang zalim, baik itu malaikat-malaikat azab di kuburan dan neraka. Artinya doa ini mengandung permintaan kepada Allah, kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa berdoa, memohon dengan doa ini ya di waktu-waktu tertentu. Ketika kajian pun Ustadz dianjurkan untuk membacakan doa ini untuk dirinya dan untuk para sahabatnya. Rasulullah SAW senantiasa atau seringkali beliau melakukan hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab, yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini jemaah. Semoga pulang dari sini paling enggak kita dapat satu doa lah. Ustaz, boleh enggak baca doanya enggak bahasa Arab? Boleh. Boleh. Tapi kalau kita ngerti bahasa Arabnya dan memahami artinya, itu akan lebih baik buat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Serahkan ke Ustaz Rizki. Jazakumullah khair pada Ustaz Hafidh Salama. Satu hal yang mungkin sering kita lupakan, bahwa doa ini memang termasuk doa yang agung yang tidak pernah ditinggalkan Rasul SAW kecuali beberapa saat saja. Maka semoga Allah mudahkan kita ya untuk bisa menghafal ini. Mungkin yang sering kita dengar biasanya di akhir-akhirnya ya, yaitu wala taj'al dunya akbar minna wala mablagh ilmina. Ini yang sering para asatidzah sampaikan kepada kita. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau kita bisa mengambil manfaat, dan yang paling penting yaitu mengamalkan hadis yang disampaikan beliau. Jadi ada sesi pertanyaan? Loh, nggak tahu anak. Pembawa acara. Ada yang ingin sharing dengan beliau? Ada dari jamaah putra. Bisa ditulis, jamaah putri bisa ditulis, nanti bisa disampaikan. Atau mungkin bisa langsung. Silakan, Pak. Dari jamaah putra dulu. Hah? Udah lapar. Oh, masya Allah. Wajah-wajahnya udah ada yang merem-merem dari tadi aja melihat jamaah. Nah, dihitung sampai 5 Ustaz. Ini kan dulu, kontrol. Siap, nanti di-share sama Ustaz Rizki di grup ya, Ustaz. Nah, siap insyaallah. Fadhal, harus teriak antum kalau dari sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah. Bukan Sidoarjo ya, bukan. Nah. Gimana? Siap. Nah.
Masya Allah jamaah. Kalau bicara dikucilkan jamaah, kayaknya kita semua merasakan hal itu. Banyak di antara kita, memang Islam ini bermula dengan asing. Rasulullah SAW dikucilkan oleh kaumnya. Beliau itu disakiti dengan verbal, dengan lisan, dan dengan fisik. Dicaci maki Nabi SAW. Kalau antum merasakan hal itu berat, maka ingat sama Nabi SAW. Nabi itu akhlaknya mulia. Satu kampung penduduk Mekah itu semuanya sepakat kalau Nabi itu alamin. Tapi ketika beliau mengajak kepada agama Allah, apa yang beliau dapatkan? Berubah al-amin jadi kadzab, jadi pendusta. Majnun, gila. Sahir, penyihir, kahin, dukun, diboikot. Nggak boleh satu kampung bermuamalah dengan Nabi SAW dan Bani Hashim. Sampai makan daun-daunan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi ketika antum merasa dikucilkan, antum berdoa, ya Allah mudah-mudahan seperti ini memang yang harus ana lewatin. Antum insya Allah nggak disiksa seperti Bilal bin Rabah. Nggak disiksa seperti Ammar bin Yasir. Tidak disiksa seperti istrinya Fir'aun. Antum bisa bayangkan tukang sihirnya Fir'aun. Ibnu Katsir menceritakan bagaimana kisah tukang sihir Fir'aun yang akhirnya beriman dengan Nabi Musa. Pagi harinya mereka masih meminta balasan dari Fir'aun. Ganjaran kalau mereka menang. Jumlah mereka itu ada yang menyebutkan antara 30.000 sampai 70.000 penyihir. Di sore hari mereka beriman dan sore hari mereka mati semua dibantai sama Firaun. Disalib jamaah hidup-hidup, kaki kanan atau kakinya ditebas secara silang dengan tangannya. Memang perjuangan jamaah. Jadi ketika antum merasa dikucilkan sama kaumnya yang tidak kondusif, satu yang antum harus mengevaluasi diri. Mungkin ana kurang bisa bergaul dengan masyarakat. Karena kadangkala kita ini kalau ngaji biasanya terlalu semangat. Jadi kaku bergaul sama masyarakat. Jadi gak enakan. Antum tebarkan salam. Orang mau jawab atau tidak. Antum bagaimana perasaan ana mau ngisi pengajian dibatalkan. Ana ya Allah. Teko wado-wado. Nggak oleh ngisi pengajian. Merasa apa sih salahnya ana gitu. Wake salahmu. Banyak salah kita. Artinya ketika antum merasa dikucilkan, tadi antum memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Ketika antum sudah berusaha memperbaiki diri, berakhlak mulia. Sampai suatu saat ketika memang tetap tidak ada gunanya. Itu hijrah. Nabi Ibrahim itu mau dilemparin batu sama bapaknya. Bapaknya sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau ada anak yang merasa usil, anak sama bapak, anak sama paman, anak. Nabi Ibrahim sama bapaknya mau dilemparin batu. Wa illam tantahi ya Ibrahim la arjumanna. Kalau engkau tidak berhenti dakwah, aku lemparin kau sama batu. Diam sudah. Wahjurni mani, tinggalkan aku sudah sana. Jangan ngurusin aku. Sampai seperti itu baik. Apakah cukup? Enggak cukup. Nabi Ibrahim itu mau dilemparkan ke dalam api. Bapaknya ikut di sana. Bayangkan bapak ikut ngelihat anaknya dilemparkan ke api sana. Dari kebencian dia sama anak. Maka dikucilkan itu wajar. Antum harus punya hati yang luas, seluas samudra. Karena sejatinya jalan menuju surga itu terjal penuh onak dan duri. Jadi mudah-mudahan suara-suara sumbang itu nanti pada akhirnya akan hilang sendiri. Ketika antum gak kuat, larikan ke sholat. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Engkau minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika gak kuat, sabar ini bisa dimaknai dengan puasa. Sholat ya sholat. Sholat sunnah. Bertasbih. Allah mengatakan wasbir ala ma yaqulun. Sabar engkau mau dengan ucapan-ucapan mereka, sabar. Dan Nabi bersabar. Jadi 20 kali kira-kira Allah itu ngulangin kalimat wasbir. Sabar kamu Muhammad. Artinya kadang-kadang orang memang gak tahan gitu ya. Disuruh sabar lagi sama Allah. Suruh sabar lagi. Sampai akhirnya meninggalkan kota Mekah. Hijrah akhirnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum.
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau haji atau umroh pakai dana talangan, hukumnya apa Ustaz? Maksudnya dana talangan ini apa? Utang. Dana talangan itu apa mengandung unsur riba? Iya. Gimana? Yang tanya ibu-ibu tolong. Model dana talangan itu artinya dipinjemin. Baik, dipinjemin ada ribanya enggak? Dipinjemin 40 juta. Bayarnya berapa? Bayarnya berapa? Yang pertama gini, bicara berangkat haji dengan utang. Mau dari siapa saja. Berangkat haji dengan utang. Allah mewajibkan haji ini buat yang mampu. Yang nggak mampu, jangan memaksakan diri. Tapi ingin berangkat Ustaz, jangan dengan hutang. Karena kalau antum pulang dari haji mati, orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni kecuali utang. Berat masalah utang ini. Oh nanti anak-anak insya Allah bayarin. Iya kalau dibayarin sama anaknya. Kalau anaknya nggak bayarin, sampai kiamat nanti antum tetap nanggung utang. Maka hati-hati, jangan meremehkan urusan utang. Kalau haji aja kita jangan berhutang, apalagi untuk urusan dunia. Kita itu enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Anak kalau haji nggak utang Ustaz, tapi bangun rumah utang. Mau doa aja mah. Artinya ibadah aja kalau bisa jangan berhutang. Apalagi cuma untuk urusan dunia. Karena utang ini Nabi SAW tidak berhutang kecuali ketika butuh sekali. Kalau utangnya riba ya haram jelas. Boleh orang itu berangkat haji dengan hutang dengan catatan. Yang pertama ada yang untuk bayar. Ada jaminan. Umpamanya mau berangkat haji, Ustaz, anak ini mau jual rumah Ustaz, tapi rumah ini belum laku sih. Insya Allah laku nih 200 juta. Anak mau berangkat haji, ya sudah ini buat jaminan. Pinjam ini jaminan. Kalau anak nggak pulang mati, maka tolong antum ambil dari sini. Artinya dia punya yang untuk bayar itu ada. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau antum, oh sudah kan yang berangkat karena Allah, Allah akan penuhin kebutuhannya. Insya Allah. Betul seperti itu. Tapi kan Allah mewajibkan haji ini untuk yang mampu gitu. Engkau nggak mampu jangan memaksakan diri. Jadi kalau bicara talangan ini, kalau talangannya pakai riba, jelas-jelas nggak boleh. Kalau talangannya nggak pakai riba, artinya diutangin, berangkat boleh dengan catatan tadi. Ada yang untuk ngelunasin. Tapi walaupun dia sebenarnya nggak wajib antum. Kalau belum ada duitnya nggak wajib. Nah, ini pertanyaannya, Ustaz, saya baru pindahan ke lingkungan baru. Lalu di lingkungan baru ini rata-rata belum kenal sunnah. Apakah saya harus melepas cadar untuk berbaur dengan mereka atau bagaimana? Tergantung kondisinya. Pertama kita lihat memang cadar ini mungkin pendapat yang lebih kuat yang mengatakan tidak wajib. Menjadi suatu kemuliaan dan kehormatan seorang muslimah pakai cadar. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau anti lihat cadar itu memang menjadi masalah di pergaulan dan dakwah, mungkin boleh dibuka. Tapi kalau enggak usah, karena cadar ini alhamdulillah sudah familiar di banyak tempat jemaah. Jadi udah biasa gitu. Tinggal bagaimana bergaul. Karena ada orang nggak pakai cadar juga nggak bergaul juga sama masyarakat. Intinya itu bukan cadarnya atau nggak pakai cadar tuh tidak pakai cadar. Tapi intinya itu bagaimana kita ke rumah tetangga ya, punya makanan ke rumah tetangga. Ketika ketemu sama perempuan buka cadarnya. Bukan cuma cadarnya buka, kerudungnya dibuka juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sama-sama perempuan semuanya. Ketika ngundang ya punya rezeki, diundang teman-temannya tetangganya yang baru, yuk ke rumah kita makan rujak umpamanya ini itu. Nanti di situ jangan pakai cadar. Di rumah sendiri pakai cadar juga. Akhirnya takut orang-orang, ini ntar laki orang ini. Kok sama perempuan juga masih pakai cadar. Jadi nggak harus dibuka cadarnya. Tinggal bagaimana kita bersikap yang baik dengan tetangga-tetangga yang ada.
senyum sama mereka, salam sama mereka, dan ya mengunjungi yang sakit di antara mereka. Hak-hak sebagai seorang muslim itu dilaksanakan. Hada wallahu a'lam bishawab. Jamaah, rasa cukup jamaah ya. Mudah-mudahan ya sebagaimana disampaikan Ustaz Rizki, kita bisa menghafal doa ini dan mengamalkannya. Hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.